Baik, saya mulai perkuliahan minggu ke-7 pemrograman desktop. Topik kita pada minggu ini adalah Qt Designer. Ini balik ke materi minggu pertama, yaitu instalasi PyQt 6 dan instalasi Qt Designer. Saya contohkan di sini. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat new project. Saya kasih namanya week 6. Saya klik tombol create. Tunggu dulu, masih proses. Oke, masih indexing di sini. Oke. Seperti biasa, kita lakukan instalasi PyQt. Oke, setelah itu instalasi Qt Designer-nya. Ini tinggal di copy, terus di paste di sini. Oke, masih proses. Oke, setelah selesai, berikutnya adalah lokasi dari Qt Designer. Di sini saya letakkan di sini say users Yonatan. Yonatan ini nama username saya. Kemudian PyCharm project pemrok desktop ini adalah nama proyeknya. Dalam contoh yang barusan saya bikin di sini namanya adalah week 6. Oke, saya tunjukkan saja. Di sini C users terus nama saya di sini username saya YFH13. Setelah itu PyCharm project. Setelah itu week 6. Setelah week 6 venv lib site packages Qt 6 applications Qt bin. Di sini ada designer. Ini kalau saya jalankan, tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama dia akan muncul dialog, jendela dialog, new form. Kita mau pilih form yang mana? Kita pilih yang main window, sama seperti di petunjuk materi yang saya bikin ini tampilannya. Terus select main window untuk pilihan template atau form. Di sini pilih main window. Saya klik tombol create. Dia akan muncul sebuah jendela tempat kita meletakkan widget. Jendela ini bisa di resize. Terus property editor ini bisa mengedit objek yang ada di sini, termasuk jendelanya itu sendiri. Contohnya contohnya tadi ukuran itu, sebentar, di sini geometri. Ini kan. Kalau saya perbesar, ukuran panjang dan lebarnya akan meningkat. Kalau saya perkecil, dia mengecil. Bisa saya edit, misalkan saya ganti jadi 300, maka dia akan berubah lebarnya sesuai dengan apa yang saya masukkan. Saya ganti lagi 600. Nih. Height-nya saya ganti jadi 300. Nih. Ini contohnya. Jadi kita bisa mengatur properti dari sini juga. Terus berikutnya kita bikin tampilan semacam ini. Jadi ada label 2, satu line edit sama satu push button.
Caranya adalah di sini saya kasih label dulu. Saya double klik. Ini bisa diperbesar. Setelah itu label kedua di sini saya perbesar juga. Terus berikutnya line edit. Terakhir push button. Ini saya perkecil saja. Oke. Sudah di sini, terus saya simpan. Saya kasih nama di alamatnya di sini ya. Ini diperhatikan. Saya kasih nama test sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk di sini test 1 UI. Maka di sini saya kasih test 1. Saya save. Oke. Terus setelah itu copy file test 1 UI ke PyCharm. Alamatnya tadi ada di sini. Nih, test 1 UI. Saya copy ke PyCharm. PyCharm-nya ada di sini. Ini sama seperti contoh yang minggu sebelumnya untuk mengcopy icon. Tapi kalau untuk mengcopy maka tekan tombol kontrol. Kalau ini saya contohkan dulu yang tanpa penekanan tombol kontrol ya. Saya letakkan di sini akan muncul tulisan move. Tapi kalau saya tekan tombol kontrol terus saya drag and drop akan muncul tulisan copy. Ini yang saya pilih. Saya lepaskan. Ini copy di sini. Saya klik OK. Dia akan muncul file baru di sini, test 1 UI, kopian dari sini. Terus ditampilkan dalam jendela terpisah. Di sini kalau kita lihat sebenarnya test 1 UI ini formatnya adalah XML. Ini XML. Modelnya begini. Jadi apa yang kita letakkan komponen-komponen beserta propertinya itu akan dideskripsikan dalam format XML. Ini di sini. Oke, lanjut. Terus di main.py ini saya copy filenya. Ini main.py, saya select all del, saya paste main.py. Saya run. Nih, dia akan nge-run file UI user interface yang kita bikin di Qt Designer dengan program ini. Program ini maksudnya gimana? Ini dia mengambil base directory-nya. Ini persis seperti yang minggu kemarin tentang ngeload icon. Terus di sini app-nya dia menginstansiasi Qt application. Window-nya dia akan memanggil kelas UIC di sini. Diimport dari PyQt6 UIC.loadUI. Dia akan mengeksekusi metode loadUI. Dari mana? Dari alamatnya test UI. Ini direktorinya, ini nama filenya. Jadi kalau nanti kita menyimpan dengan nama file yang berbeda, di sini harus diedit nama file UI-nya. Setelah itu Windows Show App Execute. Selesai. Muncul aplikasi seperti ini. Saya tutup. Alternatifnya kalau kita mau memisah dalam kelas terpisah, kita definisikan kelas tersendiri. Kita bisa gunakan metode contoh program yang ini. Ini saya contohkan. Saya del, saya paste. Terus saya sesuaikan tabulasinya. Di sini
Oke, saya run. Oh, sorry. Ininya harusnya tes 1. Nih. Apa Pak bedanya dengan yang sebelumnya? Sekali lagi, yang sebelumnya tidak ada kelas. Yang ini ada kelas. Kalau ada kelas, kita bisa memberikan signal dan slot secara manual. Ini sama, bedanya ini double, harusnya satu aja. Jadi satu bisa dilewati. Nah, bedanya signal dan slotnya. Kenapa Pak signal dan slot perlu dilakukan sendiri di sini? Karena mekanisme signal dan slot di Qt Designer itu sederhana. Ini contohnya di sini. Jadi di bagian bawah sini ada resource browser, action editor, sama signal slot editor. Kita bisa memberikan signal slot di sini. Terus sendernya misalkan push button. Signalnya adalah, sebentar saya perbesar. Signalnya kalau diklik, receivernya main window. Slotnya pilihannya terbatas. Ini adalah built-in slot dari main window. Nih contohnya saya klik close ini ya. Ini built-in. Jadi kalau push buttonnya diklik maka main windownya close. Sebenarnya kita bisa lakukan running di sini. Preview ini ada 3 pilihan. Windows Vista, Windows Style. Ini hanya beda tampilan saja. Saya pilih Windows Style. Nih. Jadi tidak perlu Python, dia bisa ngeran tampilan. Tapi ini sangat sederhana. Jadi kalau saya klik push button, dia akan close sesuai dengan ini, signal dan slotnya. Tapi kalau kita mau bikin yang sukar, yang kompleks, contohnya kalau diklik push button, dia menghitung kalkulasi jumlah karakter yang ada di sini, itu tidak bisa dilakukan karena slotnya tidak tersedia. Makanya kalau mau yang kompleks, kita harus kembali di Python-nya. Yang ini saya hapus saja. Terus sesuai dengan di sini, ini contohnya sederhana. Nah, kalau kita mau bikin sendiri, nih di sini. Di dalam kelas main window, kita tambahkan coding program ini. Saya copy, balik ke Python. Di sini saya paste. Ini kan yang ininya terlalu maju. Oke, saya run. Sini kalau push buttonnya saya isi dulu tulisannya di line edit, saya klik. Setelah itu push buttonnya, dia akan menampilkan di label 2 tulisan yang ada di line edit. Jadi ini push button klik connect ke button klik di sini. Di dalamnya sederhana, label 2 yang ini di set text berdasarkan teks yang ada di line edit. Nah, kalau sudah bisa begini, maka kita bisa edit, melakukan perhitungan kalkulasi yang kompleks pun bisa kita lakukan di dalam metode yang kita definisikan sendiri. Oke, lanjut. Terus cara berikutnya adalah dengan mengkonversi file UI jadi file Python. Jadi file UI yang XML ini kita bikin formatnya jadi format Python. Itu bisa dengan menggunakan file yang namanya pyuic 6. Lokasinya di mana? Di sini. Tempat saya ada di saya buka tab baru di C, setelah itu users, setelah itu nama login name saya, terus PyCharm projects, terus week 6, setelah itu venv scripts. Di sini ada pyuic 6. Nah, caranya adalah begini. pyuic 6 tes 1 UI, ini inputannya, -o di output ke tes 1 Python.
Tapi syaratnya satu, file test1.ui harus ada dalam folder yang sama dengan lokasi PyUIC 6. Makanya saya copy lagi di sini. Test1 ini saya copy, saya letakkan di sini. Nih, test1UI. Setelah itu saya buka command prompt. Command prompt. Terus saya pindah direktorinya ke sini. Terus saya eksekusi perintahnya sesuai dengan yang di sini. Saya copy, saya paste, saya run. Selesai. Di sini di direktori tadi akan muncul test1.py. File ini kita copy ke PyCharm lagi. Nih, tes1, saya klik tombol kontrol, saya drag and drop ke sini. Tes1py copy. Oke. Nih, muncul. Ini formatnya sekali lagi Python karena sudah dikonversi. Jadi yang sebelumnya formatnya XML jadinya begini. Jadi dia melakukan perintah-perintah, set central widget, terus labelnya, propertinya, line edit propertinya, push button propertinya, dan seterusnya. Ini kita impor ke main.py. Nih, ini programnya saya copy, saya del, saya paste, saya sesuaikan, tabulasinya. Oke, saya run. Nih, oh, ini push buttonnya sudah berubah karena dia update label di sini dia. Ya, di sini saya jelaskan. Jadi dari from ini terutama pembedanya utama. From test1 ini test1.py import UI main window. Nih, UI class UI main window. Terus di dalam main window kita menginherit, kita mewarisi dari kelas Q main window dan UI main window. Di dalamnya ini super self setup UI. Setup UI dari sini. Ya ini setup UI. Setelah itu di show. Nah, yang bagian ini adalah mengambil font dari label. Kita melakukan perubahan properti. Setelah itu diset balik ke label tersebut. Makanya di sini labelnya, fontnya berbeda dibanding yang di sini. Karena memang sudah diubah di sini. Setelah itu push buttonnya ketika di press kita koneksikan dengan update label. Ini update label. Di dalam update label dia merandom angka antara 1 sampai 6 diterima di variabel n. Setelah itu labelnya di set teks berdasarkan angka di sini. Oke. Ini contohnya. Terus pakai yang mana, Pak? Pakai yang impor file UI atau filenya dikonversi ke Python? Terserah. Mahasiswa boleh menggunakan langsung impor file XML-nya atau melakukan konversi. Ini saya terangkan dua-duanya, kedua metode ini, karena kalau mahasiswa mencari referensi di internet atau di buku, ada yang menggunakan dari file XML, ada yang dikonversi dulu ke file Python. Ini makanya saya terangkan keduanya caranya. Terus di sini di Qt Designer di sini sebenarnya masih banyak fungsionalitasnya. Contohnya adalah yang saya jelaskan layout di minggu sebelumnya. Kita bisa memilih di klik kanan begini, layout. Kita mau pilih
Mau grid, ini langsung otomatis dia akan di set gridnya. Mau layout yang lain, mau misalkan horizontal, ini bisa. Ini tidak saya jelaskan, silahkan dieksplorasi sendiri. Demikian juga widget-widget yang tersedia di sini. Jadi ada banyak widget yang tidak saya jelaskan, tidak saya singgung selama perkuliahan, tapi tersedia di sini, tinggal drag and drop. Silahkan dieksplor sendiri di sini. Terus setelah itu UTS. Kalau ada pertanyaan, Pak, untuk UTS boleh dikerjakan menggunakan Qt Designer? Saya jawab boleh, silahkan. Kalau mau mengerjakan UTS pakai Qt Designer boleh, kalau mau pakai cara manual juga boleh. Jadi terserah mahasiswa mau menggunakan cara yang mana. Oke, demikian materi perkuliahan minggu ke-7. Terkait UTS, tunggu saya memposting link untuk pengumpulan file PyCharm-nya, project PyCharm, file project PyCharm untuk kelompoknya. Ingat, satu kelompok cukup mensubmit satu file zip. Jadi file project PyCharm-nya di zip, setelah itu disubmit oleh salah satu anggota saja. Tidak usah ketiga-tiganya, tidak usah masing-masing anggota mensubmit, cukup satu anggota. Nanti akan saya bikinkan link Google Form. Ditunggu dulu, akan saya posting ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan terkait UTS ataupun materi, silahkan posting di Google Classroom. Nanti akan saya tanggapi di situ. Oke, sekian.